Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita lihat sekarang lebih detail lagi. Automatic thought itu kayak gimana sih Pak? Yang sering melahirkan kebencian. Catatan saya ada paling tidak 6 gaya mikir yang sering melahirkan kebencian. Yang pertama, overgeneralisasi. Melihat sebagian kecil disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Melihat misalnya orang sarungan itu cenderung malas. Terus kenapa? Temenku itu loh yang sarungan tiap hari kelesetan nonton TV karena dia sarungan. Terus digeneralkan semua orang sarungan itu ndak aktif, mesti malas. Itu overgeneralisasi. Bule itu baunya ndak enak. Itu mungkin kamu kebetulan jajar sama bule yang ndak mandi seminggu. Terus kamu generalisir, ndak usah punya pacar bule, baunya ndak enak. Overgeneralisasi. Santri itu deso-deso. Nah itu mungkin karena hanya lihat 1-2 santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya nggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya overgeneralisasi. Jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya. Yang kedua, read the thought. Itu kadang-kadang kita merasa bisa baca pikirannya orang. Oke, jadi bisa baca pikirannya orang itu, ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik, jangan-jangan naksir aku. Nah, itu read the thought. Jadi kayak bisa-bisa kita baca orang lain. Ini sejak tadi kok usul terus, mesti mau berontak ini. Itu read the thought. Jadi kita ndak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa. Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dem-dem terus. Jangan-jangan dia ndak cocok ya. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa membaca pikirannya orang lain. Itu loh. Ini ada orang pakai tato, kemudian keliwar-keliwar di depanku. Ini mesti dia ngincer aku ini. Itu read the thought. Sering melahirkan kebencian. Kayak kita ngerti-ngerti yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini ingin menghancurkan Indonesia. Mesti orang ini ingin selalu. Itu read the thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga, ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu emosi yang diekspresikan dianggap mewakili realitas. Tak kasih contoh. Misalnya minum. Terus saya bilang, nggak enak gini tehnya ya. Loh, contoh jangan, kok tak mire sedih. Iya, nanti tak mire gelo istigawe kayak kok rasa enak. Terus kita, kok nggak enak gitu ya. Loh, emosiku ini, terus kamu pahami berarti tehnya memang nggak enak. Padahal itu cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi menganggap anggapan emosional seseorang, tanggapan emosional, itulah kenyataannya. Kamu belajar filsafat, terus pusing. Pak, pening aku, Pak, membingungkan filsafat itu. Lah itulah kamu. Kalau saya kan enggak. Loh ya kan? Tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan.
Jadi tanggapan emosional 1-2 orang dianggap itulah realitasnya. Jadi emotional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkin lah hanya gara-gara 1-2 kitab peradaban ilmiah Islam sepertiga dunia ini bisa jatuh. Pasti banyak variabel yang lain. Mungkin umat Islamnya sendiri juga jadi lemah, mungkin karena kekuasaan politiknya juga ambruk, mungkin umat Islam sedang dijajah di mana-mana. Variabelnya banyak. Cuma orang cenderung kemudian melihat satu variabel saja, yaitu tulisan Ghazali. Itu namanya customization. Melihat satu sebab dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa. Lahirnya terorisme itu mungkin sebenarnya sebabnya tidak tunggal. Jadi kalau mau diberantas tidak bisa dilihat satu sisi, pokoknya orang yang jadi teroris harus dibunuhi semua. Mungkin perlu melipir, jangan-jangan sebabnya banyak. Jangan-jangan yang berangkat ke Suriah kemarin motifnya tidak melulu karena dia termakan ideologi ISIS. Mungkin ada yang karena ekonomi, mungkin karena tingkat intelektualnya rendah sehingga gampang dibohongi. Mungkin ada yang karena terpaksa ikut suaminya, mungkin ada macam-macam sebabnya. Biar tidak customization, analisisnya harus lebih holistik. Gitu loh. Oke, jadi itu contoh. Gagasan customization ini sering menyederhanakan persoalan, kemudian melahirkan kebencian. Terus ada lagi, mirip kayak sebelumnya, namanya maximization atau minimization. Membesar-besarkan hal kecil atau mengecil-ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting terus kita anggap penting, atau yang sebenarnya sangat penting kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama, batik atau jubah? Terus kita tawuran berhari-hari itu kan gara-gara bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. Atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita tidak penting makanya terus tidak viral. Kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang sebenarnya itu sepele sekali, tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya, kalau di situ tak kasih contoh, ibu-ibu itu sekarang sedang fobia kena kanker, kena apa gitu kan. Mungkin ada yang ngecek, meraba dadanya, loh kok ada benjolan ini? Belum periksa, belum apa. Waduh, jangan-jangan kena kanker aku. Waduh, kena kanker berarti sebentar lagi mati aku. Waduh, tiap hari terus. Jadi sudah stres kayak orang mau mati. Itu catastrophic thinking. Tiba-tiba mungkin ya ada santri ngaji, tiba-tiba pakai cadar. Belum ada yang ini. Misalnya, mungkin karena pilek atau apa terus pakai cadar.
Kamu yang agak fobia dengan itu, dulu kok ada yang pakai cadar? Wah, ini sudah disusupi garis keras ini. Wah, terus kamu gelisah luar biasa, ndak kerasan ngaji. Sini harus sudah mulai dibubarkan ngaji ini, sudah jadi radikal ini ngaji ini. Cuma gara-gara lihat satu teman putri yang pilek terus pakai cadar. Padahal dia cuma pilek biasa misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Tiba-tiba ada temanmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah. Oh, kamu panik mikir nggak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Gitu loh. Pikirannya panjang. Ada temennya satu wisuda, waduh jangan, kok aku belum ya, wah kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri nggak lulus-lulus, waduh nanti kuliahnya ikut sama adik kelas, waduh udah pikiran nih, sumpah karepe dhewe. Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan 6 gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought, merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ya bukan peramal, ya kan? Emotional reasoning, tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas. Itu emotional reasoning. Customization, satu sebab dianggap mewakili semua sebab. Maximization atau minimization, hal penting yang dianggap tidak penting, atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam, biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar kalau ada yang masih belum jelas benar. Dicermati dulu duduk persoalannya. Hari ini kita terlalu agresif komentar, sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa, akhirnya yang penting-penting kelewatan. Umatnya nggak tambah cerdas, tambah pinter debat, ilmunya nggak tambah, kemampuan gegerannya yang tambah. Argumen sana dibawa ke sini, sini dibawa ke situ terus. Maka hati-hati dengan ini. Overgeneralisasi, read the thought, emotional reasoning, customization, maximization, minimization, dan catastrophic thinking. Terus hati-hati juga, mari kita lihat bagaimana orang yang benci terus melampiaskan kebencian itu merasa dirinya benar. Saya bilang tadi, kita sering tidak sadar loh kalau kita itu sedang benci, bahkan sedang membuli orang lain, sedang melakukan kekerasan pada orang lain. Itu ada proses-prosesnya. Itu tak kasih contoh suami istri saja. Sebenarnya contohnya bisa macam-macam, tapi kalau tak kasih contoh tertentu nanti ada yang tersinggung. Biarlah suami istri saja, mumpung masih belum banyak yang punya istri dan suami di sini. Jadi biasanya ya, lahirnya kebencian dan kekerasan dan justifikasinya itu diawali dari event, ada peristiwa. Misalnya di situ ada peristiwa istri yang ngeritik suami. Biasanya peristiwa itu kan tidak pernah telanjang. Dia selalu kita pahami, kita interpretasi. Terus lahirlah interpretation of the event. Ketika istrinya ngeritik, suaminya merasa di matanya berarti aku ini tidak ada harganya. Jatuh harga dirinya. Kayak kamu dikritik temanmu, atau dikritik dosen pembimbingmu, terus wah dunia runtuh ini.
Interpretation of event. Kamu interpretasi sendiri secara negatif. Biasanya terus setelah interpretasi yang negatif itu lahirlah stres, hurt, ya kan, merasa tersakiti. Sakitnya di sini itu Pak, itu stres berarti. Jadi merasa lemah, wah aku ini berarti tidak ada harganya sekarang aku. Kurang ajar, aku direndahkan. Nah, terus setelah itu ada secondary interpretation, tafsir selanjutnya terhadap apa? Terhadap stresnya itu. Berarti aku ini korban, malang sekali aku ini. Kasihan ya aku ini. Itu secondary interpretation. Dari situ lahirlah kebencian, marah, ingin balas dendam. Awas besok, hati-hati kalau butuh aku. Hostility. Iyalah sekarang aku kalah, tapi besok kalau ada kesempatan awas. Kapan-kapan butuh aku, ndak akan tak peduliin. Itu hostility. Setelah itu kan tadi sudah pengen balas dendam kan, itu artinya dia tahu loh kalau membenci dan balas dendam itu jelek. Tapi apa? Give himself permission. Oh, tapi iya sih, benci dan balas dendam itu jelek. Tapi ini sudah wajar. Wong dia sih yang tidak sopan. Dia sih yang kurang ajar. Boleh sekarang aku balas dendam. Hakku sekarang balas dendam. Mata balas mata, hidung balas hidung. Give himself permission. Baru lahir action. Ya karena laki-laki ya istrinya terus dipukuli. Itu action, kekerasan. Dari kebencian lahir kekerasan. Kamu dikritik temanmu terus marah, akhirnya action. Barangnya kamu sembunyikan, laptopnya kamu rusak dan seterusnya. Itu action. Dan menurut kamu salah dewe, saya disinggung kayak gitu, saya disakiti sampai segitunya, ya rasa ke. Awas nanti pacarmu tak rebut misalnya. Contohnya ngono. Sah no. Kenapa sah? Kamu menyakiti aku terus sih. Nah itu give himself permission. Nah dia maki-maki kiaiku ya tak bales no. Kiainya tak maki-maki, ndak dosa no aku. Kan dia duluan maki-maki kiai. Nah itu give himself permission. Seolah-olah kalau orang lain melakukan salah, boleh juga aku melakukan salah. Dan dia bikin fitnah terus ya. Kalau tak biarin, jatuh kita. Ayo kita bikin fitnah juga, biar sana juga jatuh. Imbang sudah pertarungannya. Nah, itu legitimasi kebencian. Dia maki-maki duluan ya Pak. Kalau kita nggak maki-maki, nanti skornya ndak imbang. Biar skornya imbang, saya maki-maki juga. Kan gitu. Kan ada kan hadis yang bilang ada orang yang maki-maki bapaknya sendiri. Terus sahabat bilang, apa ada Rasul orang maki-maki bapaknya sendiri? Ada. Kamu maki-maki bapaknya orang lain sehingga dia marah dan tersinggung. Terus orang lain maki-maki bapakmu. Itu sama dengan kamu sebenarnya sedang memaki-maki bapakmu sendiri. Hari ini kita banyak begitu. Dan kita merasa benar. Itu dilegitimasi kebencian. Karena lah dia duluan ya Pak. Dan di sana begitu dibalas, bikin lagi yang lebih dahsyat lagi. Kita juga, oh kalau gitu saya bikin lagi. Emangnya kalau cuma nipu aja siapa? Kita juga bisa. Hari ini kita berbalas kebohongan. Dalilnya bohong pada orang yang bohong itu sah. Ya kan? Kan ada kan yang bilang begitu. Jadi give himself permission. Biasanya pakai adagium sombong pada orang yang sombong, itu sedekah.
Cuma kita makainya di konteks yang tidak pas. Sehingga akhirnya yang terjadi ya memang kita benar-benar jadi orang sombong. Oke. Jadi coba dicermati ya, mana perilaku kita yang ikut alur ini. Jadi kita melegalkan kebencian kita, melegalkan kekerasan, bulian yang kita lakukan dengan alasan itu sah. Karena yang memulai bukan saya, dia duluan. Kita kan punya harga diri, kita kan punya status, masa dia lecehkan begitu saja? Nah, itu legitimasi kebencian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.